Halo sahabat, ketemu lagi ya dengan saya Imam Riyadi di sini. Nah, untuk edisi kali ini saya akan sharing-sharing santai aja ya. Daripada nggak ada video yang saya upload, ya kita sharing-sharing santai aja. Tapi mudah-mudahan dari sharing santai ini kita bisa dapat pelajaran dan video ini bermanfaat buat kalian. Nah, untuk edisi kali ini saya akan membahas tentang pentingnya memilih teman. Sebenarnya pertanyaan ini tuh banyak sekali ya yang mungkin kalian tanyakan. Sebenarnya penting nggak sih kita itu harus memilih teman? Sebenarnya kenapa sih kita nggak boleh berteman dengan siapa aja yang kita kenal? Jadi gini ya teman-teman, saya akan sedikit jelaskan gitu ya. Teman itu adalah salah satu orang yang terdekat dari kita selain keluarga. Apalagi kalau misalnya kalian itu adalah orang-orang perantauan yang mengharuskan jauh dari keluarga gitu ya. Ketika kalian ada di lingkungan baru dan kalian belum kenal dengan orang-orang di lingkungan baru tersebut, maka mau nggak mau orang-orang baru dan lingkungan baru itu adalah keluarga baru kalian. Jadi kalian harus meninggalkan keluarga kalian yang sebenarnya. Dan disitulah ya teman-teman, kewajiban kita untuk memilih teman. Sekali lagi ya, memilih teman dalam pergaulan itu sangat-sangat penting, wajib dan harus gitu. Kita harus dan wajib untuk memilih teman. Jangan berteman dengan siapa aja. Nah, jadi gini teman-teman. Kenapa sih kok saya sampai mewajibkan kalian untuk memilih teman? Jadi gini, ketika kita ada di lingkungan baru dan kita belum mengenal gimana personality mereka, maka kalian harus benar-benar memfilter orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kenapa? Supaya kalian nanti akan mendapatkan orang-orang baru yang pastinya dia itu akan memberikan good influence kepada kalian dan juga memberikan vibe positif kepada diri kalian, sehingga kalian juga akan menjadi orang yang seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi gini, kalau kalian kepengen menilai seseorang itu personalitinya seperti apa, gampang banget. Jadi kalian lihat aja teman-temannya itu seperti apa. Karena seseorang itu kepribadiannya bisa kita nilai dari circle pertemanannya, di dalam pergaulannya. Kalau misalnya di circle pertemanannya itu adalah orang-orang yang maaf ya, mungkin tidak sopan, tidak hormat kepada orang tua atau mempunyai bad attitude, maka bisa dipastikan orang tersebut juga memiliki sifat yang hampir sama dengan teman-temannya. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Karena ketika kita memilih seorang teman, itu udah membutuhkan effort yang lumayan ya teman-teman. Ketika kalian menentukan si A, si B, si C untuk menjadi teman kalian, pasti kalian sudah merasakan kenyamanan gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah nyaman sama seseorang, pasti kalian mau untuk menjadi teman. Nah, ketika kalian sudah nyaman dengan orang-orang yang mempunyai kepribadian yang tidak baik, berarti kalian adalah orang-orang dengan kepribadian yang tidak baik pula. Ketika kalian nyaman dengan berteman dengan orang-orang yang suka berkata kotor, maka kalian juga adalah orang-orang yang mempunyai kepribadian suka berkata kotor. Jadi gampang banget, so simple gitu ya teman-teman, untuk menilai kepribadian dari seseorang. Seperti itu. Terus, gimana sih caranya memilih teman yang baik? Saya tidak tahu ya teman-teman, banyak sekali cara kalian untuk memilih teman seperti apa. Tapi kalau saya pribadi, yang pasti saya itu memilih teman berdasarkan bagaimana dia itu mempunyai personality. Kalau dia itu personality-nya baik, good attitude, dan dia bisa nyambung, tidak menjelekkan kita di belakang, dan juga dia memberikan good influence kepada diri kita, maka orang itu akan saya jadikan teman. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika saya sudah nyaman dengan orang-orang yang seperti itu, sesuai kriteria saya, maka saya jadikan dia menjadi teman saya. Saya nggak memandang dia dari keluarga apa, saya nggak memandang dia bekerja di mana, saya nggak memandang dia keluarga mana. Selama dia bisa memberikan good influence kepada saya dan selama dia bisa menjaga kerahasiaan yang sudah saya ceritakan kepada dirinya dan dia tidak menjelekkan saya dan dia bisa membuat saya nyaman, saya akan menjadikan dia seorang teman, sahabat bahkan. Gini teman-teman, pernah nggak sih kalian mengalami ketika kalian
sudah lama tidak bertemu dengan teman lama kalian, kemudian tiba-tiba kalian ketemu sama orang itu, kepribadiannya berubah. Ada yang ngalamin seperti itu enggak? Kalau saya pernah ya teman-teman. Anggap aja namanya adalah si Fulan. Si Fulan ini, waktu terakhir saya ketemu sama dia ketika masih kuliah di Malang, dia itu adalah salah satu orang yang mempunyai bad attitude ya teman-teman. Dia orangnya suka berkata kasar, tidak menghormati orang yang lebih tua, suka berkata kotor gitu ya. Tapi ketika kita ketemu di suatu pertemuan yang tidak kita sangka-sangka, Masya Allah gitu ya, orangnya benar-benar berubah. Absolutely different people gitu ya. Dia itu udah berubah, personality-nya udah berubah gitu ya. Dia menjadi orang yang baik, kata-katanya itu benar-benar enak didengar. Dia mempunyai apa ya, kalau saya melihat itu saya benar-benar dia itu sangat-sangat berbeda dibandingkan dia seperti yang dulu. Setelah saya tanyakan, kenapa kok kamu bisa berubah seperti ini? Jawabannya adalah karena saya memiliki teman-teman yang baik. Itu ya teman-teman, yang apa ya, yang benar-benar kita tuh wajib untuk memilih teman. Jadi kalau misalnya kalian itu memilih teman, carilah teman yang satu. Dia itu bisa membuat kita nyaman. Itu pasti ya. Kalau misalnya dia nggak bisa membuat kita nyaman, ya kita nggak mau berteman sama dia. Kedua, dia itu bisa memberikan good influence kepada kita. Dia punya vibe positif kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang positif juga. Ketiga, carilah teman yang tidak suka mengumbar kejelekan kita di belakang kita. Jadi carilah teman yang bisa dipercaya. Itu sih ya cara saya untuk mencari seorang teman. Jangan pernah mencari teman karena material ya teman-teman. Karena dia anak orang kaya, karena dia bekerja di perusahaan multinasional, ataupun karena dia kuliah di salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia, atau di kampus yang elit atau apa. Jangan memilih karena itu ya. Tapi carilah orang-orang yang sesuai kriteria seperti yang saya sebutkan tadi. Itu kalau saya teman-teman ya. Terserah kalian mau mencari teman dengan metode seperti apa. Tapi kalau saya sih ya itu tadi, 3 hal itu tadi yang harus dipenuhi untuk menjadi teman saya gitu ya. Karena saya nggak mau ketika saya mempunyai teman, saya mempunyai pribadi yang lebih jelek lagi. Kasihan sekali orang tua kita dari kecil sudah mengajarkan kita sopan santun, dari kecil sudah mengajarkan kita gimana cara menghargai orang tua dan lain-lain. Setelah kita dewasa, kita bertemu dengan pergaulan yang salah, akhirnya kita berubah menjadi orang yang tidak baik. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Ya udah deh, sharing-sharingnya seperti itu aja dulu. Jadi seperti biasanya, kalau misalnya kalian punya kisah-kisah inspiratif, kalian bisa kirimkan ke alamat email saya yang ada di bawah ini ya. Nanti akan saya bacakan, nanti akan saya ceritakan. Harapannya hopefully adalah orang-orang yang melihat channel saya ini bisa menjadi termotivasi dan bisa terinspirasi gitu ya teman-teman. Baik, jangan lupa kalian like video ini, kalian share video ini jika bermanfaat di apapun media sosial kalian. Kalian juga bisa subscribe channel saya. Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika saya mengeluarkan video-video terbaru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.